Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Panuntun, kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu ada materi tentang peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, tentang sejarah akuntansi manajemen. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang ketiga, tujuan akuntansi manajemen. Yang keempat, manfaat akuntansi manajemen. Yang kelima, sistem informasi akuntansi manajemen. Yang keenam, etika para pelaku akuntansi manajemen dan keuangan. Yang ketujuh, peran akuntansi manajemen. Yang kedelapan, arah akuntansi manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Pada tahap awal perkembangan sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan cost produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategis bagi pemimpin perusahaan dan pemakaian internal lainnya. Kemudian pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk penggunaan eksklusif dari manajemen puncak dalam sebuah organisasi. AICPA menyatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai praktik meluas ke 3 bidang berikut, yaitu yang pertama, manajemen strategi, memajukan peran akuntan sebagai mitra strategi dalam organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja, mengembangkan praktik pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan kinerja organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko, berkontribusi untuk membuat kerangka kerja dan praktik untuk mengidentifikasi, mengukur, mengolah, dan melaporkan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi yang ditunjukkan kepada pihak internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Kemudian ada persamaan dan perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi bagi seorang yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kedua, menggunakan baik dalam akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan yang relevan. Yang ketiga, mengolah data akuntansi. Keduanya menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, dan pengkajian. Kemudian ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, dari segi pemakaian informasi, akuntansi keuangan memakai pihak eksternal perusahaan seperti kreditur, pemerintah, investor, dan lain-lain. Kemudian akuntansi manajemen memakai pihak internal perusahaan. Yang kedua, dari segi dasar penyusunan informasi, akuntansi keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Akuntansi manajemen tidak terikat prinsip akuntansi, yang terpenting ialah manfaat informasi. Yang ketiga, dari segi informasi, akuntansi manajemen keuangan fokus perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajemen fokus bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang keempat, dari segi orientasi informasi, akuntansi keuangan data masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen di masa lalu dan data yang akan datang. Yang kelima, dari segi tipe informasi, akuntansi keuangan informasi moneter, sedangkan akuntansi manajemen informasi moneter dan non moneter. Keenam,
Dari segi ketepatan informasi, akuntansi keuangan data yang disajikan lebih tepat, sedangkan akuntansi manajemen lebih ditekankan pada ketepatan waktu daripada ketepatan data. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Ada manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen puncak. Kemudian ada 3 tujuan utama sistem akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat akuntansi manajemen. Yang pertama, membantu perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, membantu analisis keputusan. Yang ketiga, membantu pengendalian dan pengawasan. Yang keempat, sebagai acuan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Etika dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, objektivitas. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan para pemakai, para manajer, dan profesional untuk memenuhi tujuan manajemen tertentu sehingga mengurangi ketidakpastian dan pengembalian keputusan. Kemudian ada arah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk fokus pada nilai pelanggan. Kemudian selanjutnya ada arah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk fokus pada nilai pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen ada 6, yaitu yang pertama, kebutuhan akuntansi, yang kedua, perbedaan akuntansi manajemen, yang ketiga, sejarah, yang keempat, fokus akuntansi manajemen, yang kelima, peran akuntansi dalam manajemen, yang keenam, sertifikasi akuntansi manajemen. Yang pertama, yang akan menjelaskan tentang definisi akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengakumulasi dan menganalisis kejadian-kejadian ekonomi yang digunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan keputusan. Sistem informasi manajemen memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menghitung harga pokok, baik itu jasa ataupun produk. Yang kedua, perencanaan, pengendalian, evaluasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Kemudian ada proses untuk membangun sistem manajemen informasi. Yang pertama, input atau masukan seperti kegiatan ekonomi. Yang kedua, proses seperti mengumpulkan, diukur, dianalisis. Yang ketiga, output seperti laporan harga pokok, laporan biaya produk. Kemudian output akan digunakan menjadi sebuah input oleh pihak manajemen sebagai pengguna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.